Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramita Afrilia dengan NIM 003 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer dengan memaparkan materi mengenai sejarah internet. Nah, pada halaman ini berisi 4 poin yang nantinya akan saya jelaskan pada video tugas ini. Sebelum masuk pada poin berikutnya, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang internet itu apa sih? Pengertian internet terdapat berbagai macam sudut pandang dan pendapat untuk memahami makna internet itu sendiri. Namun, di sini saya memberikan 3 contoh pengertian dari internet itu sendiri. Yang ke-1, secara harfiah, pengertian internet dapat dikatakan sebagai kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain ke dalam sebuah jaringan. Internet juga dapat dimaknai sebagai perpustakaan besar yang memuat berbagai informasi dunia. Yang kedua, menurut KBBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Yang ketiga, menurut Ono W. Purbo. Ono W. Purbo dikenal sebagai tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi, mengartikan internet sebagai media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Internet dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi seperti web, FTP, dan email. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah dari perkembangan internet? Dimulai dari tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Internet terus berkembang hingga pada 1980-an, jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat. Tapi aksesnya terbatas. Pada 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada 1986 didirikan National Science Foundation Network atau NSF-NET sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu, informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian, Internet didirikan pada 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Nah, pada slide ini, saya juga membahas perkembangan internet di Indonesia. Pada tahun 1980, jaringan melibatkan 5 universitas di Indonesia, yaitu UI, UGM, ITB, ITS, dan Universitas Terbuka. Jaringan dengan fasilitas dial-up ini dikenal dengan istilah Uninet. Pada tahun 1992 sampai 1994, pengembangan internet terus dilakukan oleh M. Samik, Ibrahim, Muhammad Ihsan, Suryono, Robi, Firman Siregar, Putu, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo. Pada tahun 1994 sampai 1995 muncul layanan ISP pertama dengan nama IPTekNet di tahun 1994. Seiring berjalannya waktu, tepatnya dari tahun 1995 hingga sekarang, akses internet di Indonesia semakin meluas. Pada tahun 2014, menurut data dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dikatakan bahwa pengguna internet di tahun 2014 sudah mencapai lebih dari 88 juta orang. Pada tahun 2021 sampai 2023, APJIE juga mencatat kenaikan signifikan dari pengguna internet di Indonesia, yaitu mencapai 210 juta orang. Selanjutnya yaitu apa saja manfaat internet?
Internet memiliki manfaat yang diantaranya untuk sumber informasi, pendidikan, media hiburan, dan pendukung kegiatan ekonomi. Sumber informasi menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia, dan cara memperoleh informasi di internet adalah dengan mengetik kata kunci di mesin pencari. Nantinya akan muncul pilihan informasi yang sesuai dengan kata kunci yang akan Anda ketik. Pendidikan. Internet juga berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya. Banyak penelitian, buku, atau semacamnya yang dibagikan ke internet. Media hiburan. Banyak pilihan hiburan yang bisa didapat dari internet, seperti menonton film dan serial, video di YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game online. Pendukung kegiatan ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online melalui marketplace, e-commerce, atau toko online. Ini membuat kita untuk tak perlu repot untuk bertransaksi langsung saat hendak jual beli barang. Poin terakhir yaitu bagaimana ya internet di masa depan? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu seberapa besar internet saat ini. Menurut Cisco Global Web Traffic Report, diperkirakan ada 50 miliar perangkat yang terhubung ke internet. Per Januari 2021, ada 4,66 miliar pengguna internet aktif di seluruh dunia. Menurut laporan Statista, advertisement dengan koneksi internet yang semakin cepat, semakin banyak situs yang muncul. Layanan seperti WordPress dan Blogspot memudahkan pengguna untuk membuat situs web secara gratis dan mudah. Jasa membuat situs web kini juga semakin banyak ditemui. Dan diprediksikan bahwa internet akan berevolusi menjadi lebih cepat dan lebih aman. Digitalisasi merajalela dan teknologi seperti pembelajaran mesin dan koneksi seluler menjadi semakin meluas. Internet akan menjadi campuran realita dan virtual. Tidak ada lagi keyboard, mouse, dan layar, ungkap peneliti Universitas Harvard. Perusahaan riset dan konsultan teknologi Gartner memperkirakan pada tahun 2025, 50% pekerja akan menggunakan asisten virtual setiap hari. Pada tahun 2023, Gartner memperkirakan bahwa 25% interaksi karyawan akan menggunakan komunikasi berbasis suara. Kehadiran internet yang terus berkembang membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.